Oke, kita masuk dengan materi bentuk karena tadi kan bentuk pangkat sudah, sekarang kita lihat di bentuk akar. Oke, pertama ini ada beberapa sifat dari bentuk akar. Sifat pertama itu misalkan akar A kali B, ini keduanya dalam akar ya, itu sama dengan akar A dikali akar B. Jadi kita dapat memisahkan mereka, memisahkan dalam yang awalnya masih dalam satu akar menjadi dua akar. Yang kedua, sang kita punya akar dari A per B, akar dari A per B, maka ini sama dengan akar A per akar B. Kemudian yang ketiga, sekarang kita punya akar C tambah plus minus B. Plus minus artinya berlaku pada operasi penjualan dan pengurangan, keduanya berlaku. Akar A akar C plus minus B akar C, maka di sini itu berlaku A plus minus B dikalikan akar C. Ini karena kedua akarnya ini sama, yaitu akar C, maka kita boleh mengoperasikan plus minus di bagian depannya saja dan akarnya tetap. Yang keempat, misalkan kita punya akar A plus minus B dikurang 2 akar AB. Ini sama dengan akar A plus minus akar B. Nah, nanti bentuk ini kita lihat di penerapan soal nanti. Jadi ini akarnya akar dalam akar yang sifat keempat. Mungkin yang kelima masih sama dengan sifat perpangkatan tadi. Misalnya kita punya akar pangkat N dari A pangkat N, maka itu hasilnya sama dengan akar A pangkat M per N. Oke, kita lihat beberapa contoh soal di sini. Pertama, akar 49 per 36. Nah, ini bisa kita pisahkan, jabarkan menjadi akar 49 per akar 36 sesuai sifat kedua. Nah, akar 49 itu sendiri kan 7 ya, akar 36 itu kan 6, jadi hasilnya 7 per 6. Dari mana tahu akar 49 itu 7? Dikarenakan akar 49 itu 49 ini adalah hasil kali 7 kali 7, sehingga kalau kita akarkan dia, bila kita hubungkan dia dengan sifat yang kelima. Misalkan kalau akar 49, kita tahu 49 itu adalah hasil dari 7 kali 7, ya kan? Atau akar
Ini kita bisa hilangkan tanda akarnya dengan cara seperti ini. 7 pangkat 2 per 2. Dari mana dapat 2 per 2? Sementara di sini tidak ada berapapun. Nah, ini di sini angkanya itu selalu 2, dan 2 itu tidak, bagian 2 di sebelah sini itu tidak pernah ditulis. Jika tidak ada angka, maka kita anggap situ angkanya itu 2. Makanya di sini jadi 7 pangkat 2 per 2, sifat yang kelima ini. Di 2 per 2 kan 1, jadi 7 pangkat 1 kan tetap 7, maka akar 49 ini hasilnya 7. Nah, begitu juga dengan 36. Kalian bisa membuatnya dengan akar 6 kali 6, akar 6 kali 6, kemudian kalian bisa buat juga dari akar 6 pangkat 2, kemudian 6 dipangkatkan 2 per 2, 6 pangkat 1 itu 6. Oke. Kemudian kita lihat contoh kedua. Misalkan contoh nomor 2, akar 108 akar 108 dikurang akar 48. Ini 48 ya. Oke. Ini sama dengan pertama kita cek 108 itu adalah berapa kali berapa, dan 48 itu adalah berapa kali berapa. Di sini ada beberapa kemungkinan ya. 108 itu kan bilangan yang juga habis dibagi dengan 3 ya, 3 6. Misalkan kita ambil 3 yang terkecil, jadi 108 itu adalah hasil kali dari akar 36 kali 3. Oke, nah jika kita kali 3, jika di sini kita lihat sudah dikalikan dengan 3, maka yang di 3 yang kita bilangan faktornya, maka untuk yang di samping juga harus dikalikan dengan sesuatu, dikalikan dengan 3, berarti 48 itu adalah hasil dari 3 kali berapa yang kita cari di situ. Ternyata 48 ini adalah hasil dari 16 dikali 3. Oke. Sekarang kita bisa pisahkan dia. Akar 36 kali akar 3 kurang akar 16 kali akar 3. Oke, akar 36 itu adalah 6, kemudian 6 dikali akar 3, akar 16 itu adalah 4 kali akar 3. Oke, akar 3 nya sama, berarti kita bisa operasikan itu 6 kurang 4 diakarkan dikalikan akar 3, 6 kurang 4 ya, jadi hasilnya itu 2 akar 3. Ini hasilnya. Oke, kita lihat contoh berikut. Contoh berikut yaitu bentuknya itu pakai tinta merah ya. Bentuknya itu kan akar 8 kurang
akar 60 diakarkan ya. 8 kurang akar 60 diakarkan. Oke, sekarang ingat sifat tadi. Ingat sifat yang ini ya, akar A plus minus B dikurang 2 akar A kali B diakarkan itu sama dengan akar A plus minus akar B. Oke. Kita gunakan sifat ini untuk di soal yang seperti di atas. Maka ini akan menjadi, kita lihat nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita sederhanakan dulu yang akar 60 itu berarti 8 dikurangi akar 60 itu kan akar 4 kali akar 15. Sorry, akar 4 kali 15 diakarkan. Oke, kita lanjut. Berarti ini kita bisa pisahkan dia akar 4 kali akar 15, kemudian ini diakarkan. Oke, akar 4 sendiri adalah 2. Mungkin akar 15 kita pecah menjadi 5 kali 3, kita akarkan. Nah ini, jadi untuk A dan yang ini sudah kelihatan ya, ternyata kelihatan di 2 akar A kali B, ini 2 nya ini benar 2, akarnya A dan B itu 5, yaitu A nya itu sama dengan 5 dan B nya itu sama dengan 3. Ya sudah, jadi jawabannya itu ialah akar 5, karena di sini kurang, berarti dia kurang ya, jadi akar 5 kurang akar 3. Pertanyaannya, kenapa kita cari akar 60 ini, kita buka akar 60 menjadi, kita sederhanakan sebagai akar 4 kali 15. 4 kali 15 diakarkan. Kenapa? Bukankah akar 60 itu bisa dari 2 kali 30, 4 kali 5, 2 kali 30, 6 kali 10. Nah, kenapa kita gunakan 4 kali 15? Karena kita gunakan 4 kali 15 sehingga jika akar 4 kali akar 15 ini kita akar 4 kali 15 diakarkan, ini kita jabarkan, maka akar 4 ini kan hasilnya kan 2, sehingga akar 4 itu sendiri hasilnya 2, sehingga dia memenuhi ini 2 kali akar 2 kali AB diakarkan. Nah ini kalau misalkan kita gunakan 60 itu, misalkan akar 60, kita pakai misalkan akar 2 kali akar 30. Nah ini kan belum memenuhi, akar 2 sendiri nilainya berapa, sementara kita mau cari yang bilangan nilai yang bukan dalam bentuk akarnya, nilainya itu 2, sementara ini akar 2. Nah, atau kita pakai akar 6 kali akar 10. Ini juga nilainya mana yang dapat nilainya 2 seperti ini, seperti sebagaimana yang disebutkan tidak ada ini. Maka di sini kita menggunakan 4 akar 4 dikali akar 15 untuk mendapatkan sifat ini. Oke. Sekian contoh untuk bentuk